Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Sukacita mewarnai hati kita ketika kita boleh berjumpa dalam renungan pagi Selasa 24 Mei 2022. Memulai aktivitas kita hari ini, mari kita teduhkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sambut dengan penuh sukacita ya Tuhan, karena Engkau hadir memberi cinta dan mewarnai hari kami dengan penuh kebahagiaan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami ingin merespon segala kebaikan Tuhan dengan membangun kualitas hidup menjadi lebih baik. Dan firman-Mu yang akan menjadi sumber penuntun bagi kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 9 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita adalah kesediaan terlibat dalam pelayanan gereja. Masih banyak yang beranggapan bahwa yang melayani di gereja hanya orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan, yaitu pendeta, penatua, dan juga diaken. Padahal melayani adalah mandat agung yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan sepanjang hidup ini. Tuhan menghendaki agar pelayanan kita kepadanya itu menduduki prioritas utama dalam hidup ini. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan sebagai sesuatu yang hanya kita lakukan untuk mengisi waktu saja. Tetapi tugas yang harus kita kerjakan ini kita lakukan semaksimal mungkin. Selama pemerintahan Daud, ia menetapkan suku Lewi menjadi pekerja atau pelayan Tuhan. Baik itu sebagai penyanyi, penjaga pintu, atau yang mengupayakan ibadah-ibadah yaitu imam-imam. Tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh penunggu pintu bait Allah atau pengawal di rumah Tuhan tidaklah mudah. Digambarkan bahwa ada 4 mata angin yang merupakan letak pintu rumah Tuhan, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Gambaran ini menunjukkan bahwa umat Tuhan di segala penjuru dipanggil untuk masuk rumah Tuhan, berhimpun. Dan penunggu pintu bait Allah bertanggung jawab terbuka atau tertutupnya pintu bait Allah. Ini sangat penting karena kalau mereka terlambat untuk membuka pintu atau tidak membuka pintu itu sama sekali, maka tidak terlaksanalah ibadah. Selain itu juga tugas mereka menyaring atau memfilter orang-orang yang datang. Apakah orang ini najis atau tidak? Penunggu-penunggu pintu ini juga wajib untuk menjaga barang-barang inventaris yang ada di bait Allah. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tugas ini tidak hanya dilakukan oleh penjaga-penjaga pintu itu saja, tetapi saudara-saudaranya atau anggota-anggota keluarganya atau sesama kaum mereka juga ikut terlibat. Mereka dapat saling membantu secara bergilir. Dan ini menunjukkan bahwa adanya kesediaan setiap anggota gereja sangat penting di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pelayanan di gereja perlu keterlibatan pendeta, penatua, diaken, dan juga jemaat. Jangan ada yang pernah memandang rendah
pelayan yang lain. Imam besar tidak lebih tinggi dari penjaga-penjaga pintu. Jangan menganggap bahwa mereka yang berkhotbah di mimbar lebih tinggi jabatannya dari pelayan-pelayan lainnya. Atau jangan ada juga yang memandang remeh tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan menganggap bahwa saya ini hanya membaca Alkitab, jadi saya tidak perlu persiapan. Jangan ada yang beranggapan juga bahwa kehadiran saya ini tidak dibutuhkan. Toh tanpa saya ibadah juga jalan. Bapak ibu saudara-saudara, bagaimana kalau pelayan firman datang tetapi tidak ada jemaatnya? Karena itu, mari kita berpartisipasi dalam pelayanan yang ada di gereja dengan melibatkan diri kita dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Baik kita sebagai pendeta, baik kita sebagai penatua atau diaken, atau kita sebagai jemaat atau anggota gereja. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Layaklah segala puji, sembah dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami telah menyaksikan sendiri segala kuasa-Mu yang besar dan ajaib yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami, yang kembali menegur dan menasihati kami, agar kami senantiasa melibatkan diri dalam tugas dan pelayanan di gereja. Dengan terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pun kami sebagai anggota gereja. Dan kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami di dalam kami menjalankan tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa kepadamu untuk setiap pekerjaan yang kami akan lakukan sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, beri kami hikmat dan kekuatan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, sebagai wujud persembahan kami kepada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kesia-siaan hidup. Ajar kami untuk terus mempergunakan waktu dengan bijak. Tak henti-hentinya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, yang merindukan pemulihan dari Tuhan. Jamahlah Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkati setiap perjuangan yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yakinkan kepada mereka bahwa ada kekuatan, ada harapan yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga yang berduka, yang kecewa, putus asa, khawatir akan masa depan. Berkati Tuhan, tambahkanlah semangat dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami kepadamu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.